Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai agama. Adapun anggota kelompok kami ada 3 orang, termasuk saya sendiri, Gumelar Ferdiansyah Pratama dengan NIM 200701227. Adapun anggota lainnya di samping kanan saya ada saudari. Perkenalkan, nama saya Amelia Rabihatu Rizky, NIM 20070010266. Dan di samping kiri saya ada saudari. Nama saya Petinir Azira dengan NIM 270100243. Dan inilah pemaparan yang akan kami sampaikan. Setiap manusia yang lahir di dunia membawa fitrah, bakat, dan insting. Yang dibawa manusia ketika lahir adalah fitrah agama, yaitu unsur ketuhanan. Unsur ketuhanan ini di luar ciptaan akal budi manusia dan merupakan sifat kodrat manusia. Manusia dan agama tampaknya merupakan hubungan yang bersifat kodrati. Agama itu sendiri menyatu dalam fitrah penciptaan manusia, terwujud dalam bentuk ketundukan, keriduan ibadah, serta sifat-sifat luhur. Manakala dalam menjalankan kehidupannya, manusia menyimpang dari nilai-nilai fitrahnya, maka secara psikologis mereka akan merasakan adanya semacam hukuman moral. Lalu spontan akan muncul rasa bersalah atau rasa berdosa. Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci, yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberikan tuntunan dan pedoman bagi manusia, agar mencapai kehidupan di dunia dan di akhirat yang di dalamnya mencakup unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib, yang selanjutnya menimbulkan respon emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tersebut tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib tersebut. Jika dilihat dari pendekatan sosiologi, agama merupakan fenomena sosial yang dapat dilihat dari tingkah laku para pemeluk agama dan kelembagaan dalam agama. Pakar sosiolog Emily Durkheim berpendapat bahwa agama merupakan suatu pengalaman yang dapat didapat dari hal-hal yang sakral, yang dipercayai dan dihormati. Definisi-definisi lain dari agama, seperti yang dikutip oleh Pargemen, agama telah didefinisikan sebagai perasaan, tindakan, dan pengalaman individu-individu dalam kesepiannya sepanjang mereka melihat dirinya berhadapan dalam hubungan dengan apa yang dianggapnya sebagai Tuhan. Dalam sebuah agama terdapat beberapa unsur dan itu menjadi pedoman pokok bagi agama tersebut. Unsur-unsur tersebut antara lain yaitu: 1. Keyakinan pada yang gaib. Yang kedua, kitab suci sebagai pedoman. Yang ketiga, rasul pembawanya. Dan yang keempat, ajaran yang bisa dipatuhi. Dan yang terakhir adalah upacara ibadah yang standar. Selain unsur-unsur yang sudah disebutkan tadi, ada juga unsur-unsur pokok yang dikemukakan oleh para tokoh. Seperti menurut Leith, Keller, dan Calhoun, agama terdiri dari beberapa unsur pokok, yaitu yang pertama ada kepercayaan agama. Kepercayaan agama adalah suatu prinsip yang dianggap benar tanpa ada keraguan lagi. Yang kedua, simbol agama, yaitu identitas agama yang dianut oleh umatnya. Yang ketiga adalah praktik keagamaan, yaitu hubungan vertikal antara manusia dan Tuhannya, dan hubungan horizontal atau hubungan antar umat beragama sesuai dengan ajaran agamanya. Yang keempat, pengalaman keagamaan, yaitu berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang dialami oleh penganut-penganut secara pribadi. Dan yang terakhir adalah umat beragama, yaitu penganut masing-masing agama. Mengapa ya manusia itu membutuhkan agama? Ingin tahu selengkapnya? Simak pemaparan selanjutnya. Manusia membutuhkan agama karena untuk kebaikan dirinya di hadapan Tuhan. Selain itu, agama dibutuhkan manusia karena manusia akan menghadapi masalah yang tidak dapat dipahaminya. Seperti yang dijelaskan oleh para antropolog bahwa agama merupakan respon terhadap kebutuhan untuk mengatasi kegagalan yang timbul akibat ketidakmampuan manusia untuk memahami kejadian-kejadian atau peristiwa yang tidak dapat diketahui dengan tepat. Faktor-faktor mengapa manusia membutuhkan agama adalah: Yang pertama, fitrah manusia. Dalam bukunya yang berjudul Perspektif Manusia dan Agama, Murtada Muntahari mengatakan bahwa di saat berbicara tentang para nabi, Imam Ali alaihissalam menyebutkan bahwa mereka diutus untuk mengingatkan manusia kepada perjanjian yang telah diikat oleh fitrah mereka, yang kelak mereka akan dituntut untuk memenuhinya. Kedua, kelemahan dan kekurangan manusia. Quraisy Shihab mengatakan, walaupun Al-Quran menegaskan bahwa nafs berpotensi positif dan negatif, namun diperoleh pula isyarat bahwa pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatifnya. Hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat daripada daya tarik kebaikan. Ketiga, tantangan manusia. Tantangan manusia yang dimaksud adalah dorongan bawah nafsu dan bisikan setan. Sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya secara sengaja ingin memalingkan manusia dari Tuhannya. fungsi agama. Fungsi agama dalam kehidupan adalah sebagai pembimbing dalam hidup. Pengendali utama kehidupan manusia adalah kepribadiannya yang mencakup segala unsur pengalaman pendidikan dan keyakinan yang didapatnya sejak kecil. Apabila dalam pertumbuhan seseorang terbentuk suatu kepribadian yang harmonis, di mana segala unsur pokoknya terdiri dari pengalaman yang menenteramkan jiwa, maka dalam menghadapi dorongan baik yang bersifat biologis maupun rohani dan sosial akan mampu menghadapi dengan tenang. Selain itu, fungsi agama adalah sebagai penolong dalam kesukaran. Orang yang kurang yakin akan agamanya atau lemah imannya akan menghadapi cobaan atau kesulitan dalam hidup dengan pesimis, bahkan cenderung menyesali hidup dengan berlebih dan menyalahkan semua orang.
Agama juga berfungsi sebagai sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok, mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan, makhluk hidup, dan serta hubungan manusia dengan manusia lainnya. Merupakan tuntunan tentang prinsip benar atau salah, pedoman mengungkapkan rasa kebersamaan, pedoman perasaan keyakinan, pedoman dalam membentuk nilai-nilai kehidupan, pengungkapan estetika atau keindahan, pedoman rekreasi dan hiburan, dan memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Mengapa ya manusia itu beragama? Ingin tahu pemaparannya? Simak videonya. Pada dasarnya, manusia memiliki keterbatasan pengetahuan dalam banyak hal, baik mengenai sesuatu yang tampak maupun yang gaib, dan juga keterbatasan mengenai prediksi apa yang akan terjadi pada dirinya dan orang lain, dan sebagainya. Oleh karena itu, maka manusia memerlukan agama untuk membantu dan memberikan pencerahan spiritual kepada dirinya. Manusia membutuhkan agama tidak sekedar untuk kebaikan dirinya di hadapan Tuhan saja, melainkan juga untuk membantu dirinya dalam menghadapi bermacam-macam problema yang kadang tidak dapat dipahaminya. Sumber terjadinya agama dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, agama dari langit atau yang sering disebut agama samawi. Agama samawi didapatkan melalui wahyu ilahi, seperti agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Yang kedua, agama bumi atau lebih dikenal dengan agama wa'i, adalah agama yang timbul karena kekuatan pikiran atau akal budi seseorang atau masyarakat. Contoh agama wa'i adalah agama Hindu, Buddha, dan aliran lainnya. Ditinjau dari sumbernya, klasifikasi agama dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, agama wahyu atau revealed religion. Agama yang diterima oleh manusia dari Sang Pencipta melalui malaikat Jibril dan disampaikan oleh Rasul kepada umatnya. Wahyu-wahyu tersebut dilestarikan melalui syuhuf atau lembaran dan lisan. Yang kedua, agama bukan wahyu atau agama budaya, cultural religion or natural religion. Agama ini bersandar pada manusia yang dianggap memiliki pengetahuan secara mendalam di berbagai aspek. Perbedaan kedua jenis agama ini, yaitu agama wahyu dan bukan, dikemukakan oleh Al-Masdusi dalam Living Religions of the World sebagai berikut. Pertama, agama wahyu berpokok pada konsep keesaan Tuhan, sedangkan agama bukan wahyu tidak. Kedua, agama wahyu beriman kepada nabi, sedangkan agama bukan wahyu tidak. Ketiga, dalam agama wahyu sumber utama tuntunan baik dan buruk adalah kitab suci yang diwahyukan, sedangkan agama bukan wahyu kitab suci tidak penting. Yang keempat, semua agama wahyu dilahirkan di Timur Tengah, sedangkan agama bukan wahyu lahir di luar itu. Yang kelima, agama wahyu lahir di daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh ras Semitik. Yang keenam, ajaran agama wahyu jelas dan tegas, sedangkan agama bukan wahyu kabur dan elastis. Yang ketujuh, agama wahyu memberikan arah yang jelas dan lengkap baik aspek spiritual maupun material, sedangkan agama bukan wahyu lebih menitik beratkan kepada aspek spiritual saja, seperti pada Taoisme, atau pada aspek material saja seperti pada Konfusianisme. Tantangan manusia dalam beribadah. Yang pertama, hawa nafsu atau bisikan setan. Setan selalu berusaha menggoda manusia yang taat dalam beragama agar menjadi pengikutnya. Menurut Fazlur Rahman, kehidupan manusia adalah suatu perjuangan moral yang tiada henti. Jika dia mengabaikan perjuangan ini sesaat saja, dia dapat dengan mudah terperangkap oleh setan. Hal ini terjadi karena manusia cenderung terbujuk oleh kehidupan dunia. Kehidupan spiritual adalah sesuatu yang sulit baginya, dan dia harus mengatasi daya tarik nafsu dan godaan-godaan duniawi yang lain. Kedua, tantangan dari luar, yang berupaya memalingkan manusia dari Tuhan. Mereka tidak segan mengeluarkan harta untuk membuat manusia berpaling dari Tuhannya. Ya, seperti itulah pemaparan dari kami dari kelompok 4 mengenai pemaparan mengenai agama. Terima kasih atas perhatiannya. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata yang kurang berkenan di hati Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pemaparan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.